semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Via di channel OTW Sarjana. Nah teman-teman semuanya, aku kali ini mau bagi tips, yaitu tentang ilmu yang baru, yaitu tentang akuntansi. Nah, siapa nih yang bingung tentang akuntansi? Kebetulan basic aku di ekonomi teman-teman ya. Jadi aku memang seneng banget yang namanya itu hitung-hitungan. Selain matematika, aku juga seneng banget dengan yang namanya akuntansi. Nah, sebelum aku lanjut pembahasan tentang akuntansi, yaitu jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, biar kalian bisa makin penasaran terus dengan video ataupun ilmu yang terbaru dari aku. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal ini. Akuntansi, rangkumannya ataupun dari akuntansi itu pengertiannya adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan. Jadi otomatis atau simpelnya seperti ini teman-teman. Jika kalian ada yang menanyakan apa sih sebenarnya itu akuntansi? Sebenarnya akuntansi itu adalah menghitung. Dasarnya itu ini teman-teman, menghitung. Karena dari proses mencatat, mengklasifikasi, menyajikan data, dia tetap menghitung. Yang namanya akuntansi itu mengkalkulasikan ataupun menghitung. Nah, proses alurnya memang ditata dulu, kemudian diringkas, dilaporkan, dan menganalisis. Nah, dalam pelaporan itu ataupun meringkas ini, itu ada yang namanya bentuknya jurnal, dan di dalam jurnal itu nanti akan ada akun-akun teman-teman. Nah, akun ini dibagi dalam beberapa, yaitu akun ini dibagi dengan yang namanya aktiva dan pasiva. Nah, selanjutnya nanti ditunggu video aku yang terbaru lagi, nanti akan aku bahas lagi video tentang rincian tentang aktiva yang bagaimana, kemudian akun ataupun nama-nama akun dalam setiap jurnal itu bagaimana, mana yang aktiva, mana yang pasiva. Dan aktiva itu tidak hanya sekedar aktiva saja teman-teman. Aktiva itu juga dibagi lagi. Dia ada aset lancar. Aku kasih bocorannya dulu ya. Ada aset lancar, kemudian tidak lancar, ataupun tidak tetap. Dan pasiva ini adalah hutang. Pasiva ini adalah hutang. Nah, hutang ini itu nanti kita bagi lagi yang namanya akun ataupun yang namanya nama-nama akun yang masuk ke neraca yang termasuk dengan aktiva atau pasiva itu yang mana. Aku nanti akan jelasin secara bertahap, secara urut yang namanya tentang dasar-dasar akuntansi. Nah, persamaan yang kunci harus kalian ingat adalah ini teman-teman. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Aset ini adalah aktiva ini teman-teman. Dan yang namanya kewajiban ini adalah hutang. Jadi otomatis atau jika tidak, bahasa lainnya jika ditanya, yaitu rumusnya adalah aset sama dengan hutang plus modal. Di buku terkadang tertulis kewajiban plus modal. Namun kewajiban itu apa sih yang dinamakan kewajiban? Nah, agar kalian bisa langsung paham, oh ternyata hutang ditambah modal. Namun apa saja yang masuk ke dalam hutang, lalu masuk ke apa saja yang masuk ke dalam aktiva, itu ada sendiri-sendiri teman-teman. Contohnya aku kasih contoh satu akun ya, nama akun ya. Yang masuk ke aktiva itu adalah kas. Namun dalam bahasa akuntansi itu tidak hanya sekedar bahasa Indonesia teman-teman. Dalam dunia praktek kerja itu banyak dengan bahasa Inggris. Jadi otomatis belajar akuntansi itu juga belajar nama-nama akun dengan bahasa Inggris. Contohnya kas ini biasanya di laporan, terutama yang bekerja di bank, itu adalah yang cash seperti ini. Ini salah satu nama akunnya teman-teman ya. Kemudian yang pasiva ataupun hutangnya, hutang ini contohnya adalah utang lancar. Atau bahasa Inggrisnya adalah account payable. Jadi semacam ini teman-teman. Memang terkadang di laporan yang muncul di komputer itu ataupun bagaimana, kita harus memang ingat bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa. Kita memang harus mengetahui itu teman-teman. Jadi tidak hanya yang namanya itu kas, hutang, seperti itu kita biar tidak bingung. Kemudian modal itu juga biasanya ditulisnya dengan equity. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam proses pencatatannya, dalam dasar akuntansi kita ada 5 jurnal. Yang pertama itu ada pembelian, penjualan, kemudian masuk ke laba rugi, kemudian ke neraca perubahan modal,
dan kemudian ada arus kas. Nah, pembelian dan penjualan ini biasanya dasarnya dulu, misalkan ada usaha kecil-kecilan yaitu usaha dagang. Kemudian baru masuk ke laba ruginya. Nah, dalam pencatatan ini itu nanti contohnya ada banyak banget teman-teman. Jika untuk yang hanya sekedar usaha kecil-kecilan mungkin pembelian dan penjualannya itu hanya sedikit. Namun jika sudah masuk ke lingkup perusahaan, yang namanya perusahaan itu yang namanya laporan laba rugi itu pasti banyak banget teman-teman, dan yang namanya arus kasnya juga banyak. Serta nanti ada juga itu untuk jurnal yang namanya nanti aku ajarkan satu-satu pembedaannya mana yang termasuk pembelian, penjualan, seperti itu teman-teman. Yang penting ini aku pembukaan dulu tentang yang namanya akuntansi. Nah, ke depan jangan khawatir karena kemarin aku bagi tips tentang matematika, aku tidak akan meninggalkan yang namanya matematika. Jadi aku akan fokus tetap di matematika, namun aku tetap akan share ilmu yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa stay tune terus video aku, tunggu video aku terbaru selanjutnya. Aku akan usahakan setiap hari itu akan ada upload video baru, seperti itu teman-teman. Nah, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. See you.